Teknik selanjutnya adalah New Behavior Generator atau NBG. Teknik ini dapat dipakai untuk menciptakan sebuah perilaku baru dengan memanfaatkan prinsip asosiasi, disosiasi, eye-accessing cues, dan tote. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Anda perhatikan, ya, ini adalah eye-accessing cues yang kemarin kita pelajari. Oke. Nah, kita lihat langkah pertama, tentukan suatu perilaku yang diinginkan. Outcome apakah yang diinginkan dengan memiliki perilaku tersebut? AD. Jadi langkah pertama adalah AD, mata ke kiri bawah. Jadi membayangkan, misalnya saya pengen bangun pagi, membangun kebiasaan untuk bangun pagi, ya, sesimpel itu aja contohnya. Kedua, buatlah gambaran di dalam peta mental diri Anda sedang berdiri di depan Anda sebagai individu yang baru dengan memiliki perilaku baru yang diinginkan. Disosiasi VC. Berarti setelah Anda bayangkan, Anda bicara dengan diri Anda sendiri, saya pengen bangun pagi. Maka berikutnya adalah mata ke visual construct, ke posisi nomor 2. Apa itu? Itu membayangkan diri Anda, ya, berarti disosiasi. Anda sebagai individu yang lain keluar, di luar diri Anda, berdiri di depan Anda, lalu sedang berkegiatan bisa bangun pagi. Itu kira-kira, ya, memiliki perilaku baru. Jadi di sini bola mata Anda ke kanan atas. Nah, itu bangun pagi, Anda melihatnya. Dia sedang bangun pagi. Dia itu ayah Anda juga, gitu ya. Anda yang disosiasi. 3, jika Anda punya pengalaman masa lalu, ya, atau bayangkan seseorang yang memiliki gambaran tersebut, Anda bisa visual remember. Jadi dari sini Anda bisa ke sini. Lihat, dulu pernah nggak saya punya pengalaman bangun pagi? Kalau ada, ingat-ingat. Kalau tidak, atau misalnya Anda punya orang dekat yang biasa bangun pagi, misalnya kakak. Kalau bangun pagi itu kayak apa? Atau ibu yang rajin memasak pagi-pagi, anak-anak udah mau sekolah itu, ya. Sebelum anak-anak bangun sudah masak tuh ibu. Nah, berarti bangunnya pagi. Apa memori yang Anda ingat tentang orang lain itu? Syukur-syukur tentang Anda nggak apa-apa juga kalau orang lain. Itu. Masukkan gambaran tersebut supaya dapat merasakan apa yang dibayangkan. Jadi setelah punya gambaran masa lalu, punya gambaran nantinya saya bisa bangun pagi, masukkan di kinestetik, rasakan gimana rasanya bangun pagi. Wah, berarti bola mata ke kanan bawah. Nah, oke. Nah, asosiasi K. Jadi diri Anda bisa bangun pagi, gimana rasanya, itu nomor 4. Bandingkan apa yang Anda rasakan sekarang dengan apa yang Anda rasakan sebelumnya. Gimana rasanya merasakan bangun pagi, bisa bangun pagi dengan nggak bisa bangun pagi? Apa yang beda? Jika masih perlu adanya perubahan, misalnya Anda rasakan enggak ada bedanya, ya, atau kurang optimal, kurang maksimal, bangun pagi masih berasa pegel, tentukan outcome baru dan kembalilah menjadi sutradara untuk mengubah gambarannya. Berarti kalau dalam TOTE itu outcome-nya belum tercapai, maka Anda operate.
dan auditori digital. Anda membayangkan kembali, bukan membayangkan kembali, menentukan kembali outcome yang Anda inginkan. Seperti itu. Lagi lakukan, ini pakai tote kalau diulang-ulang ini ya. Belum berhasil, balik lagi, lakukan lagi, terus begitu. Ini pakai tote. Apabila sudah selesai, sudah sesuai, kembali kepada diri Anda, exit. Tote kan berarti exit, berarti kembali ke kesadaran yang normal, yang biasa gitu ya. Seperti itu. Ini kayaknya materi kita yang terakhir adalah timeline. Timeline ini mengkombinasikan beberapa hal. Pengetahuannya dulu, konsep timeline dalam NLP merujuk bagaimana manusia tinggal dalam 3 ruang waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam proses manusia mencapai tujuannya atau outcome, ia menggunakan sumber daya dari pengalaman masa lalunya. Ingat, resource-nya seseorang itu adalah dari masa lalunya, dari pengalaman orang lain juga, dan dari impiannya di masa yang akan datang. Dan menggunakan persepsi tentang masa depan, nah itu tadi ya. Dengan teknik timeline, NLP mengintegrasikan ketiga masa waktu tersebut untuk mengakses sumber daya yang dimiliki. Mari kita lihat bagaimana teknik terapi timeline itu bisa membantu kita. Nah, langkah-langkah dalam timeline itu yang pertama adalah memastikan garis waktu, in time dan atau true time-nya. Nanti kita lihat di contoh. Tentukan outcome-nya, gunakan well-formed outcome, maka di fase ini Anda harus sudah punya outcome yang sesuai prinsip WFO. Dalam garis timeline tentukan titik outcome. Nanti kita lihat, lalu tentukan milestone-nya juga, mulai melangkah dari titik sekarang, ya. Jadi Anda mulai melangkah, nanti libatkan submodality setiap melangkah. Berhenti sejenak jika berada pada milestone dan libatkan submodality. Okay. Ketika berada di titik outcome, libatkan submodality bahwa outcome sudah tercapai, ucapkan syukur kembali ke titik sekarang dan dengan merengkuh semua sumber daya yang didapat. Kita lihat contohnya. Yang perlu Anda bayangkan terlebih dahulu adalah Anda membuat garis imajiner seperti ini. Pertama adalah titik start, lalu ada jarak. Jadi tanda panah ini jarak ya. Kemudian lingkaran kedua, ini lingkaran seharusnya. Itu kita sebut saja milestone 1, batu lompatan 1, atau tantangan 1 boleh. Ada jarak. Lalu lingkaran berikutnya kita sebut milestone 2. Kalau Anda mau milestone-nya lebih banyak juga boleh, tapi buat contoh ini kita bikin 2 saja. Habis itu terminal terakhir adalah outcome, achieve, outcome yang sudah tercapai. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Di start, Anda masuki kondisi trance. Ya, trance. Trance itu relax. Bahasa lainnya sebenarnya relax saja. Tarik nafas, keluarkan gitu ya. Anda degup jantungnya melambat. Itu relax. Kedua, niatkan mencapai outcome. Misalnya kita tentukan saja outcome-nya adalah mencapai bisa lulus kuliah gitu ya, lulus kuliah itu outcome-nya, lulus kuliah pada tahun 2021 dengan IPK sekian, apalagi itu ya sesuai prinsip WFO.
Jadi ketika membayangkan, menggambarkan, niatkan mencapai outcome, itu Anda niatkan dalam hati. Ya, saya ingin mencapai outcome lulus atau wisuda tahun 2021 dengan IPK sekian, ya, bla 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 bla. Kemudian berdoa, ini pengembangan saja kalau berdoa. Lalu circle of excellence. Circle of excellence itu tadi apa? Membuat anchor di mana Anda memiliki resource yang banyak. Sudah? Lalu Anda membayangkan mengakses submodality yang sebanyak-banyaknya. Apa yang Anda perlukan untuk perjalanan Anda mencapai wisuda di tahun 2021 dengan IPK 3,7. Ketika Anda merasa resource-nya sudah mencukupi, maka Anda melangkah ke milestone 1. Melangkah, ini kondisi mata terpejam ya, ke milestone 1. Nah, di milestone 1, rasakan apa yang terjadi di sana. Ini perjuangan Anda, batu pijakan pertama menuju ke wisuda 2021. Apa saja hambatan, tantangan yang Anda temui? Oh, misalnya, ya kebayang tuh ketemu dosen susah. Terus kebayang apa lagi di sana yang menjadi hambatan Anda? Misalnya kita sebut saja susah ketemu dosen, berarti problemnya rapot. Ya. Jika Anda memerlukan resource yang berhubungan dengan itu, maka Anda akses. Anda akses anchor dan Anda amplify. Apa? Adalah misalnya pada saat Anda sukses, mudah sekali bertemu dengan orang, dan mudah sekali mempengaruhi orang. Lalu Anda amplify, Anda perbesar, Anda rasakan sensasinya di sini. Oke, sampai Anda punya gambaran Anda berhasil bertemu dosen, meyakinkan dosen, dan lain sebagainya. Jika Anda sudah comfortable, nyaman di sini, Anda melangkah ke milestone yang kedua. Nah, apalagi tantangan di sana? Ujian skripsi, ujian tesis atau disertasi. Apa yang Anda rasakan di sana? Perasaan gak karu-karuan, dak-dikduk. Merasa beban begitu banyak, tidak tenang. Maka resource yang Anda perlukan Anda akses anchor-nya, Anda amplify, menjadi lebih tenang, confident, dan lain sebagainya. Oke, Anda mengikuti ujian. Jika mengikuti ujian sudah lancar, di dalam imajinasi Anda juga lanjut Anda memasuki ke outcome yang sudah tercapai. Bayangkan apa yang Anda rasakan saat Anda di wisuda. Gambarnya harus diperjelas, diperkuat. Siapa saja orang-orang terkasih yang ada di sana? Apa yang mereka omongkan? Bagaimana ekspresinya? Bagaimana saat wisuda diumumkan nama Anda sebagai orang dengan IPK 3,7? Apa yang Anda rasakan? Itu diperkuat. Amplify. Kata kuncinya amplify. Terus di anchoring. Ketika Anda sudah menikmati sensasi itu, ya Anda perbesar terus-menerus rasa itu. Rasa luar biasa ketika Anda di wisuda. Pada satu titik di mana Anda merasa ini luar biasa sensasinya, Anda lakukan anchoring. Anchor sudah diajari ya. Anchornya apa? Terserah Anda. Bisa saja berupa Anda pegang kuping, atau Anda pegang apa, atau Anda lakukan apa. Kalau sudah, perkuat sensasinya sambil Anda tetap lakukan anchoring. Jika anchoring sudah cukup, maka secara imajiner lihatlah di depan Anda ada kalender, bentuk kalender macam-macam, dan lihatlah di situ tanggal berapa Anda di wisuda. Catat dalam ingatan Anda. Oke, diingat-ingat. Kemudian dalam hati berucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Anda telah bisa menyelesaikan outcome Anda, mencapai outcome Anda. Kemudian baru Anda membuka mata. Ya, itu cara menanamkan peta jalan sukses di dalam pikiran bawah sadar melalui terapi
timeline.